Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Saya Marisa Mulhimatul Arifah, NPM 251105010154 dari kelas PAI 2C. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran hadis dalam matkul hadis tarbawi. Adapun dosennya Ustazah Nurlaila Sa'dila STHI MPD. Apa itu metode pembelajaran hadis? Metode pembelajaran hadis adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu, nilai, dan ajaran Islam kepada para sahabat secara efektif. Adapun dalilnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu mu'allaman, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga berperan sebagai pendidik. Oleh karena itu, sifatnya menjadi teladan bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hadis adalah agar kita mengenal dan mencintai sifat-sifatnya Rasulullah, membantu siswa memahami isi dan makna hadis, membiasakan siswa berakhlak baik sesuai ajaran Islam. Adapun media pembelajaran hadis agar pembelajaran lebih menarik: 1. Buku hadis, 2. Video islami, 3. Gambar atau poster, 4. PowerPoint, 5. Permainan edukasi islami, 6. Audio bacaan hadis. Penggunaan media membantu siswa lebih mudah memahami dan tidak cepat bosan. Faktor pendukung pembelajaran hadis yang mendukung keberhasilan pembelajaran hadis antara lain: 1. Guru yang sabar dan kreatif, 2. Lingkungan sekolah yang baik dan islamik, 3. Dukungan dari orang tua di rumah. Adapun beberapa hambatan dalam pembelajaran hadis: 1. Siswa kurang semangat menghafal, 2. Sulit memahami bahasa Arab, 3. Metode pembelajaran yang monoton. Solusi agar pembelajaran hadis menjadi menarik seperti menggunakan cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat kuis hafalan hadis, menghubungkan hadis dengan kehidupan sehari-hari, mengadakan praktik langsung, menggunakan video atau permainan edukatif. Dengan cara tersebut, siswa akan merasa bahwa belajar hadis itu menyenangkan dan bermanfaat. Kesimpulan metode pembelajaran hadis adalah cara yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami, menghafal, dan mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Ada dua metode pembelajaran hadis. Yang pertama ada metode keteladanan uswah hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perilaku dan akhlaknya sebagai sarana pendidikan yang nyata bagi para sahabat. Dalilnya, kana khulquhu Qur'ana. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam melalui teladan yang baik, perilaku secara langsung. Para sahabat tidak hanya mendengar nasihat, tetapi juga melihat serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Metode keteladanan
atau uswah hasanah adalah metode berpendidikan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik agar dapat ditiru oleh peserta didik. Dalam metode ini, guru, orang tua, atau pendidik tidak hanya memberi nasihat lewat kata-kata, tetapi juga menunjukkan langsung sikap dan perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kata uswah hasanah berasal dari bahasa Arab yang berarti teladan yang baik. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh terbaik bagi umat manusia. Tujuan metode uswah hasanah adalah membentuk akhlak dan karakter yang baik, membiasakan peserta didik berperilaku positif, menanamkan nilai agama melalui contoh nyata. Manfaat metode keteladanan uswah hasanah: anak lebih mudah meniru perbuatan daripada hanya mendengar nasihat, membentuk kebiasaan baik sejak dini, menumbuhkan rasa hormat kepada guru dan orang tua. Kelebihan metode uswah hasanah: mudah dipahami peserta didik, sangat efektif untuk pendidikan akhlak, membentuk karakter yang kuat. Kekurangan metode uswah hasanah: membutuhkan pendidik yang benar-benar bisa menjadi contoh baik. Jika pendidik memberi contoh buruk, peserta didik bisa ikut meniru. Hasilnya membutuhkan waktu dan pembinaan. Kesimpulannya, metode keteladanan adalah cara mendidik dengan memberi contoh perilaku yang baik agar ditiru oleh peserta didik. Metode ini sangat penting dalam pendidikan Islam karena akhlak dan karakter lebih mudah dibentuk melalui tindakan nyata daripada hanya teori atau nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik dalam menerapkan metode ini. Adapun metode kedua yaitu metode praktik. Sholu kama ra'aitumuni ushalla. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberi contoh nyata. Praktik langsung membuat pembelajaran lebih mudah dipahami. Metode praktik adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara langsung mempraktikkan atau mencoba suatu materi yang dipelajari. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya mendengar penjelasan teori, tetapi juga melakukan kegiatan secara nyata agar lebih memahami pelajaran. Metode praktik sering digunakan dalam pelajaran yang membutuhkan keterampilan seperti ibadah, olahraga, bahasa, maupun keterampilan lainnya. Tujuan metode praktik: 1. Membantu peserta didik memahami materi dengan lebih jelas. 2. Melatih keterampilan dan kemampuan secara langsung. 3. Membiasakan peserta didik melakukan sesuatu dengan benar. Manfaat metode praktik: 1. Materi lebih mudah dipahami dan diingat. 2. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar. Kelebihan metode praktik: membuat pembelajaran lebih nyata dan menarik, melatih keterampilan secara langsung, peserta didik lebih mudah memahami materi. Kekurangan metode praktik: membutuhkan waktu lebih lama, kadang memerlukan alat dan tempat yang khusus. Tidak semua materi cocok menggunakan metode praktik. Kesimpulan metode praktik adalah metode pembelajaran dengan cara melakukan atau mencoba langsung materi yang dipelajari. Metode ini sangat efektif karena membantu peserta didik memahami teori sekaligus melatih keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan praktik, pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan mudah dipahami. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.